Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali materi kita tetap di materi besar yakni hubungan negara dan warga negara. Oke, slide selanjutnya adalah asas kewarganegaraan. Nah, asas kewarganegaraan ini apa? Ada banyak hal ya. Salah satunya adalah asas ius sanguinis atau law of the bold adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat lahirnya di mana. Itu tidak, tetapi berdasarkan keturunan. Salah satunya adalah di Indonesia ya. Kemudian ada asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Kemudian ada asas kewarganegaraan ganda terbatas begitu. Selanjutnya ada asas kepentingan nasional, perlindungan maksimum, persamaan di dalam hukum dalam pemerintah, dan asas kebenaran substantif. Nah, masih ada lagi ya, ada asas non-diskriminatif, pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, keterbukaan, dan publisitas. Oke, jadi ini adalah asas-asas yang dimiliki sebagai kewarganegaraan. Kemudian asas itu juga mengandung sebuah hukum bagi kewarganegaraan di Indonesia. Ada 3 di sini secara objek pengaturannya, status hukum kewarganegaraan, fungsi negara, berkaitan dengan pengaturan dari kewarganegaraan, pengaturan dan perlindungan hak-hak dan kewajiban kewarganegaraan. Selanjutnya sumber hukumnya ada 2, secara formil dan yang satu lagi secara material. Nah, secara formil ini sumber hukum meliputi peraturan undang-undang, kemudian kebiasaan, custom, dan adat, perjanjian antar negara, jurisprudensi, doktrin, atau pendapat dari ahli hukum. Sumbernya dari situ. Nah, kalau sumber secara material ada dasar dan pandangan hidup bernegara karena dasar kita adalah Pancasila dan juga pandangan kita didasarkan juga di hukum tertinggi yakni Undang-Undang Dasar 45, kita berpedoman di sana. Kemudian kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum kewarganegaraan. Oke, untuk selanjutnya adalah konsep status hukum kewarganegaraan. Jadi status hukum kewarganegaraan merupakan identitas personal yang melekat pada diri seseorang terkait dengan hal ihwal kewarganegaraannya. Nah, kemudian status hukum kewarganegaraan dapat memberikan gambaran tentang kondisi hubungan hukum antara individu atau seseorang dengan negaranya. Begitu. Jadi, kenapa sih kita harus mendapatkan kewarganegaraan? Karena itu adalah salah satu bukti validitas nyatanya seperti itu. Ketika teman-teman mendapatkan nilai di selembar kertas, mungkin salah satunya adalah kalau dulu kan bukan dulu, kalau nanti teman-teman lulus akan mendapatkan tanda kelulusannya, begitu ya. Nah, itu salah satunya adalah buktinya bahwasanya ada hubungan antara teman-teman dan juga pihak kampus. Salah satunya apa? Ketika teman-teman lulus, pihak kampus mengeluarkan tanda kelulusannya tersebut. Nah, selanjutnya warga negara Indonesia menurut undang-undang. Jadi siapa saja sih warga negara Indonesia menurut undang-undang di nomor 12 tahun 2006. Nah, ini salah satunya adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Nah, seperti kita, saya nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain. Kalau saya ayah ibu asli dari Indonesia. Jadi saya berhak mendapatkan kewarganegaraan di Indonesia melalui apa? Ada kakak, ada juga kemudian akte kelahiran, itu juga merupakan salah satu bukti validitas bahwasanya saya adalah warga negara Indonesia. Kemudian anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Nah, ini banyak sekali ya kejadian-kejadian ada anaknya tapi orang tuanya tidak ada. Nah, ditemukannya di macam-macam tempat yang tidak seharusnya dan tempat yang seharusnya begitu. Kemudian selanjutnya adalah cara memperoleh kewarganegaraan.
Nah, cara memperoleh kewarganegaraan di sini ada banyak ya, teman-teman. Dinyatakan dalam Undang-Undang di tahun 1945 ada pasalnya 28 ayat 4. Di sini dikatakan bahwasannya kita bisa memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan apa? Karena kelahiran, pengangkatan, dikabulkan suatu permohonan. Ini kalau teman-teman memohon ya. Kemudian karena pewarganegaraan, perkawinan, turut ayah dan ibu, tadi karena keturunan, dan karena pernyataan. Prosesnya bagaimana caranya untuk mendapatkan kewarganegaraan itu? Caranya cukup mudah ya, insya Allah. Ada permohonan. Nah, ini teman-teman mengajukan permohonan terlebih dahulu tetapi ya. Kemudian setelah itu nah ini pernyataan menjadi warga negara Indonesia ini nanti akan dilihat dulu apakah teman-teman itu kenapa sih kok ingin menjadi warga negara Indonesia dan lain sebagainya, itu nanti ada formnya begitu ya. Kemudian diberikan kewarganegaraan Indonesia. Nah, ini kalau orang asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Nah, ini bisa saja diberikan orang asing karena mungkin ikut berjuang pada saat kemerdekaan begitu ya. Bisa saja. Nah, penetapan pengadilan. Nah, ini kemudian dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia. Nah, kalau kita ketika umur 18 tahun, ini kita otomatis akan mendapatkan KTP. Itu salah satunya. Oke. Slide selanjutnya adalah kita ketemu lagi di video selanjutnya ya.